Halo, bicara mengenai bisnis franchise ini sangat menarik ya. Banyak orang yang ingin memiliki usaha dengan konsep franchise gitu ya. Terbukti kalau kita lihat sebuah pameran peluang bisnis atau pameran franchise itu dihadiri oleh sekitar 25 ribuan pengunjung kalau di Jakarta Convention Center. Ini menarik. Kenapa sih bisnis ini kok banyak peminatnya gitu ya? Nah, kalau saya perhatikan memang bisnis waralaba ini punya berbagai keunggulan gitu. Nah, satu adalah brandnya sudah dikenal. Jadi kalau kita join dengan suatu usaha dengan sebuah brand yang sudah dikenal, tentunya akan lebih mudah untuk kita berusaha gitu ya, karena orang sudah mengenal tentang brand kita. Yang kedua, bisnisnya sudah terbukti berhasil. Nah, artinya apa? Ketika kita join dengan suatu brand sudah terkenal, bisnisnya sudah terbukti berhasil, tentunya akan meminimalkan suatu resiko di dalam sebuah usaha. Mulai dari seleksi lokasinya akan dibantu oleh pihak pemberi waralaba. Seleksi pegawainya juga pun demikian. Nah, termasuk setup outletnya, training timnya itu juga akan disupport oleh pihak pemberi waralaba. Nah, tidak hanya sampai di situ, ketika outlet itu sudah dibuka pun masih ada support berkelanjutan. Sehingga bisnis waralaba di Indonesia bertumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan banyak sektor gitu ya, banyak sektor yang bertumbuh. Ada sektor di bidang minimarket, ada di bidang laundry, ada di bidang pendidikan, ada di bidang restoran. Nah, memang bisnis waralaba di Indonesia 40% lebih didominasi oleh di bidang food and beverage karena memang demand-nya sangat besar. Tapi kalau secara jumlah gerai, bisnis minimarket di Indonesia mendominasi dari sisi jumlah gerai. Ini menarik. Kenapa? Karena bisnis minimarket di Indonesia salah satu bisnis yang sudah puluhan tahun di Indonesia gitu ya. Karena model bisnis sudah terbukti berhasil, artinya sudah diterima oleh market. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Nah, kadang masyarakat suka ingin bertanya, bagaimana sih kalau kita ingin ambil bisnis franchise, apa yang perlu kita perhatikan gitu ya? Sudah pasti satu, bahwa bisnisnya sudah terbukti berhasil. Nah, kalau bisa usianya adalah 5 tahun. Kenapa? Karena proven suatu bisnis diukur dari sisi usia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah brandnya unggul gitu ya, dibanding di kompetitor yang sejenis atau di kategori yang sejenis. Kalau bisa sih di peringkat 1, 2, 3 di kategorinya. Ini menjadi satu poin yang penting. Yang ketiga adalah dari sisi produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kita harus coba produknya, beli produknya, kita rasakan apakah produknya punya quality yang bagus, punya diferensiasi yang kuat, demand-nya juga bagus, outletnya ramai atau tidak. Kita bisa buktikan langsung di outlet yang sudah berjalan. Karena ketika pelayanannya bagus, quality produknya bagus, ambience tokonya juga punya sesuatu yang menarik gitu ya. Ini juga kita bisa feel terhadap usaha tersebut. Nah, ketika kita yakin terhadap usaha tersebut, kita minta ke pihak pemberi waralaba mengenai proposal usahanya. Kita pelajari mengenai proposal usaha yang ditawarkan. Kita pelajari juga proyeksi keuangannya, kapan baliknya, targetnya berapa, dan siapa yang mengoperate usaha tersebut. Ini penting, karena di Indonesia ada 2 pola usaha di bidang waralaba gitu ya. Satu dioperate oleh pihak pemberi waralaba, satu dioperate oleh pihak penerima waralaba. Sehingga kalau kita terjun mengelola usaha waralaba, pastikan kita juga punya ilmunya. Kita harus belajar dari pihak pemberi waralaba. Dan bahkan kita juga bisa belajar faktor yang gagal itu faktornya apa, dan bagaimana meminimalkan risiko kegagalan tersebut. Nah, pihak pemberi waralaba akan ajarkan kita. Sehingga ketika kita join dengan usaha waralaba, kita akan meminimalkan risiko di dalam usaha yang kita jalankan. Jika Anda tertarik dengan bisnis franchise, Anda mulai mencari berbagai informasi mengenai usaha waralaba, baik melalui pameran gitu ya, baik melalui internet atau melalui bisnis matching ya, yang bisa Anda lakukan. Nah, bandingkan antara satu brand dengan brand yang lainnya, support apa yang mereka berikan gitu ya, dan bagaimana performance dari masing-masing brand tersebut. Nah, pilih yang menurut Anda yang terbaik dan lakukan yang terbaik untuk kesuksesan usaha Anda.